Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Ini berduaan di tempat yang sepi. Kebetulan saja, Abah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV. Dan di konten saya kali ini saya akan membahas seorang lady rocker Indonesia, seorang artis legendaris yang hingga hari ini, bahkan di mana hari ini adalah udah hampir 30 tahun beliau ini wafat atau tewas dalam sebuah kecelakaan, tetapi peringatan hari kelahiran dan kematiannya tetap diperingati oleh berjuta-juta atau beribu-ribu fansnya di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nika Ardila, siapa yang nggak kenal dia? Kita langsung aja simak, kita langsung masuk ke intisari dari video kali ini, yuk. Sebelum aku memulai kisahnya, kenapa aku bikin video ini? Sebenarnya karena memang aku adalah salah satu fans berat beliau. Dari aku kecil, beliau waktu terkenal itu aku lagi umur 6 atau 7 tahun gitu. Di tahun 90 itu aku kelas 1 SD, aku inget banget. Itu album pertamanya, kalau zaman dulu album, kalau sekarang kan single ya. Kalau artis melaunching lagu itu kan single, kalau dulu tuh album. Jadi isinya itu harus 12 lagu kalau nggak salah, kalau zaman dulu zamannya kaset. Nah aku tuh udah suka banget karena dulu tante aku suka dengerin lagu-lagu dia, video klipnya bagus-bagus, dan paling aku suka adalah gayanya dia ini modis banget nih, Kak Ardila ini. Itu bisa dibuktikan bahkan sampai hari ini kalau kalian ngelihat foto-fotonya atau video-videonya, itu selain cantik, alami, nggak ada operasian sama sekali di mukanya, nggak ada oplas, nggak ada veneer giginya, tapi penampilannya dari segi fashion nggak ketinggalan. Nika Ardila adalah seorang lady rocker legendaris Indonesia yang terlahir dengan nama Raden Rara Ratnadila. Nama Nika sendiri sengaja dibuat dan disematkan di depan namanya untuk menyamai atau memiripkan dengan seorang lady rocker Indonesia yang lain yang lebih senior, yaitu Teh Niki Astria. Awal-awal kemunculannya atau di saat dia ini demo suaranya itu ditawarkan ke produser, waktu itu sebenarnya sempat ditolak karena dinilai suaranya ini kurang powerful seperti halnya lady rocker. Jadi suara Nika Ardila ini memang cenderung lebih kecil dan cempreng, bahkan sempat dikatai seperti suara anak kucing. Selain seorang penyanyi terkenal, Nika Ardila juga terkenal sebagai aktris layar lebar dan juga beberapa sinetron, bahkan juga membintangi beberapa iklan komersial di televisi. Ketenaran seorang Nika Ardila tidak hanya dirasakan atau dinikmati oleh penggemar di Indonesia saja, tetapi bahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga banyak penggemar Nika Ardila di sana. Nika Ardila terlahir di kota Bandung pada 27 Desember tahun 1975. Paras yang ayu, kulit bersih, postur tubuh yang tinggi seperti mempermudah langkah Nika Ardila untuk meraup kesuksesan besar di dunia entertain di tanah air ini. Emang cantik sekali sih. Dan ukurannya untuk waktu itu, kulitnya itu emang putih banget dan aktingnya emang bagus, luar biasa. Semua filmnya aku nonton, apalagi yang Si Kabayan, dia sebagai Nyi Iteng, juga sinetronnya Trauma Marisa 2 itu aku nonton banget. Aktingnya emang bagus banget, juara banget. Sampai hari ini aku suka ulang-ulang. Aku suka lihat kalau misalkan di Instagram aku lihat, suka ada cuplikan-cuplikan videonya, aku pasti nonton, aku suka banget. Wajah cantik, prestasi yang gemilang, kemudian setiap albumnya, lagunya semua bisa diterima, aktingnya bagus, film-filmnya selalu booming, iklannya banyak. Tapi sungguh sayang, pada tanggal 19 Maret 1995, Nika Ardila harus tewas di dalam sebuah kecelakaan mobil di Jalan R.E. Marta Dinata Bandung yang sekarang Jalan Riau pada pagi hari sekitar pukul 6.30. Kecelakaan terjadi dan Nika Ardila harus tewas di atas puncak popularitasnya setelah mobil Honda Civic yang dikendarainya sendiri menghantam sebuah pagar beton di pinggir jalan R.E. Marta Dinata Bandung. Aku sendiri nih gengs, denger berita itu waktu pagi hari, waktu aku kelas 3 SD. Jadi aku sekolah hari itu kayak nggak semangat banget. Dan begitu pulang sekolah di siang harinya itu semua TV, waktu itu cuma TVRI sih sebenarnya, atau TPI waktu itu udah ada ya, itu menyiarkan berita kematian Nika Ardila itu sampai berminggu-minggu, bahkan sampai sebulan ke depan kalau nggak salah. Itu semua pemberitaan isinya Nika Ardila meninggal, tewasnya Nika Ardila, tewasnya Nika Ardila. Dan memang kesedihan itu sangat-sangat dirasakan seluruh penggemar Nika Ardila sampai hari ini. Menariknya, setelah peristiwa kecelakaan tersebut muncullah teori-teori yang simpang siur tentang tewasnya Nika Ardila, tentang penyebab kematiannya. Mungkin ada banyak pihak yang seperti tidak rela kehilangan sang idola, mungkin juga banyak pihak yang merasa ada kejanggalan dalam kecelakaan yang terjadi tersebut.
Pemberitaan yang muncul di televisi adalah Nike Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Tetapi ada satu teori yang sangat-sangat populer pada waktu itu adalah bahwa kecelakaan mobil yang dialami Nike Ardila bukanlah murni kecelakaan. Ada teori yang mengatakan bahwa Nike Ardila dibunuh. Hal ini dikarenakan Nike Ardila konon katanya sempat terlibat dengan hubungan cinta segitiga antara Nike Ardila dan seorang petinju dan cucu seorang keluarga yang sangat-sangat kaya banget di Indonesia. Kalian googling sendiri, aku nggak akan mungkin berani sebutin di sini. Kalian googling, ada banyak di sana berita tentang ini ya. Dan konon di pemberitaan tersebut dikatakan bahwa Nike Ardila sempat dipergoki sedang bermesraan dengan petinju tersebut dan dipergoki oleh si cucu keluarga kaya itu. Dan cucu keluarga kaya tersebut sempat menodongkan sebuah pistol ke arah Nike Ardila yang menyebabkan Nike Ardila itu terjatuh karena kaget terus terjatuh gitu. Selang beberapa waktu setelah kejadian tersebut, penodongan pistol tersebut, kecelakaan yang menewaskan Nike Ardila pun terjadi. Dan hal ini memicu timbulnya sebuah teori bahwa kecelakaan mobil yang dialami oleh Nike Ardila bukan murni kecelakaan seperti yang tadi saya bilang. Dan mobilnya bukan menabrak pagar beton di tepi jalan, melainkan ditabrak oleh sebuah mobil hardtop berwarna merah yang dikendarakan oleh seorang pria berbadan tegap dan berambut cepak. Dan kejanggalan semakin terasa dan semakin dipercaya teori ini karena sang cucu keluarga kaya tersebut sedang berada di luar negeri dan diwawancara oleh seorang wartawan atas kematian Nike Ardila. Dan secara mengejutkan dan mencengangkan, ternyata si cucu keluarga kaya tersebut memberikan pernyataan bahwa bukan saya yang membunuh Nike Ardila. Hal ini tentu saja sangat janggal, karena wartawan pada saat itu tidak sedang menuduh atau menyudutkan cucu keluarga kaya ini. Kenapa dia bilang begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Teori kedua yang sempat muncul juga adalah bahwa Nike Ardila ini mengendarai mobil di pagi hari itu dalam kondisi mabuk dan memakai obat-obatan terlarang. Tetapi langsung dibantah oleh teman-teman dan juga keluarga, serta hasil visum yang keluar, hasil otopsi yang keluar dari pihak kepolisian, bahwa di dalam darah Nike Ardila tidak mengandung kadar alkohol atau obat-obatan terlarang sama sekali. Teori yang ketiga adalah karena ban mobil yang ukurannya lebih kecil daripada yang lain. Memang pada waktu Nike Ardila hendak mengendarai mobil di pagi hari itu, sempat ban mobilnya itu kempes kemudian digantikan oleh ban serep yang ada di bagasi mobilnya dia. Dan ban serep itu tentu saja lebih kecil kan, memang kalau ban serep itu ukurannya suka beda gitu sama ban utamanya. Dan banyak orang yang percaya hal tersebut memicu kecelakaan itu terjadi pada Nike Ardila. Seperti Nike Ardila. Nike Ardila mewarisi bakat seni dari sang kakek yang seorang penyanyi keroncong. Dan kesuksesan dia itu diperoleh di usia yang masih sangat-sangat muda. Meninggalnya aja di usia 19 dan belum juga genap 20 tahun. Jadi pada tahun 1989, album pertamanya yang berjudul Bintang Kehidupan dan Seberkas Sinar itu meledak dan langsung bisa diterima di pasaran dan laku berjuta-juta kopi. Sekarang aku akan kasih ke kalian gimana kira-kiranya timeline kejadian kecelakaan tersebut ya. Pada tanggal 18 Maret 1995, Nike ini lagi syuting sinetron Trauma Marissa di kota Bogor. Pulang syuting itu sekitar jam 8 malam, dia langsung meluncur ke arah Bandung untuk bertemu teman-temannya. Nah, sampainya di Bandung itu udah malam banget. Nike dan manajernya bernama Atun mampir ke rumah orang tuanya di Jalan Soekarno-Hatta. Mampir sebentar, habis itu Nike langsung lanjut lagi untuk bertemu teman-temannya di Hotel Jayakarta. Nah, dari Hotel Jayakarta, dia pindah lagi tuh, pindah tempat lagi sama manajernya si Atun, si Mbak Atun ini. Pergi lagi untuk menemui Bu Cek Dep dan juga Mbak Titi DJ yang waktu itu masih suami istri. Setelah ketemu Mbak Titi DJ dan suaminya, Nike Ardila lanjut ke sebuah restoran Kintamani bersama manajernya untuk makan di sana. Ini artinya udah masuk ke tanggal 19 Maret 1995 ya geng, sekitar jam 3 subuh. Setelah makan di restoran Kintamani, Mbak Atun dan Nike Ardila ini lanjut ke sebuah diskotik untuk bertemu teman-temannya yang lain. Diskotik Polo namanya. Di sana Nike memesan orange juice aja. Makanya tadi disangkal bahwa Nike ini sempat mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sekiranya pukul
5.30 gitu, Nika Ardila ini berencana untuk kembali lagi ke Bogor untuk melanjutkan syuting. Karena jam 8 paginya Nika harus syuting sinetron Trauma Marissa lagi. Jadi sibuk banget emang waktu itu. Memang yang dia rasakan itu waktu itu mungkin lelah sekali ya. Kebayangkan dari tadi saya jelaskan memang dia nggak sempat istirahat lama ataupun tidur. Langsung ketemu temennya dari Bogor ke Bandung, langsung ketemu temennya, pindah tempat, ketemu temannya lagi ke diskotik, baru mau langsung balik ke Bogor. Nggak ada capeknya juga sebenarnya. Dan masih di kota Bandung, kala itu Bandung masih sepi karena masih pagi banget kan. Nika Ardila sampailah di Jalan R.E. Marta Dinata. Di depan mobil Nika itu ada sebuah mobil yang berjalan sangat-sangat lambat. Nah, Nika ini maksudnya ingin mendahului mobil tersebut supaya bisa lebih cepat jalannya gitu kan. Tapi nggak disangka-sangka dari arah yang berlawanan ada sebuah mobil TAF berwarna merah yang melaju sangat kencang dengan kecepatan tinggi. Melihat tersebut, melihat mobilnya itu mau ketabrak, dia menghindari kan. Dia langsung banting setir ke arah kiri. Dan mobilnya menabrak sebuah pohon beringin, kemudian terpental dan menabrak ke pagar beton. Ada yang mengatakan Nika Ardila ini meninggal seketika di tempat. Tetapi ada saksi lain yang mengatakan bahwa Nika Ardila masih sempat bernafas waktu dilarikan di rumah sakit pukul 5.30 itu. Entah yang mana yang benar. Lalu jenazah disemayamkan di rumah orang tuanya di Bandung, kemudian langsung dimakamkan di Imanagara, Ciamis di pemakaman keluarga. Nah, teori yang mengatakan bahwa Nika Ardila itu sedang mabuk, itu dikarenakan Nika Ardila sempat ke diskotik Polo tadi. Tetapi visum yang keluar dari pihak kepolisian resminya menyatakan bahwa Nika itu nggak ada kandungan alkohol ataupun obat-obatan terlarang apapun di dalam darahnya. Dan yang menyebabkan Nika Ardila meninggal adalah Nika Ardila mengemudikan mobil tersebut pagi itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Hal ini pernyataan dari sang manajer Mbak Atun. Namun nama besar Nika Ardila walaupun telah tewas kurang lebihnya hampir 30 tahun yang lalu, sampai hari ini penggemar-penggemarnya yang banyak banget, bukan cuma dari Indonesia, bahkan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, tetap saja memperingati hari lahirnya Nika Ardila dan hari kematiannya dengan menggelar pengajian di makamnya dia. Ya, namanya legenda tetap legenda, sekali diva tetap diva. Mau sudah meninggal dunia, mau masih ada, tetap saja banyak yang cinta. Kalau buat aku, yang paling aku ingat adalah acting-acting di filmnya itu loh. Aku suka banget, karena natural banget dan kecantikannya itu memang alami banget. Tatapan matanya teduh dan suaranya itu khas kalau menyanyi. Kalau kamu gimana? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke guys, semoga kalian suka dengan video kali ini. Dan buat kalian semua yang penggemar Nika Ardila, kita kirimkan, setelah nonton video ini, kita kirimkan Al-Fatihah buat Nika supaya tenang di sana dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di konten-konten aku selanjutnya, dan bye!